Betul. Awal bulan doang direndeng, masya Allah. Tumben bini baik banget. Bang mau ngopi apa bang? Kopi Liong. Apa kopi ABC bang? Apaan aja yang ada. Abang udah makan belum? Belum. Baik banget. Kenapa? Awal bulan. Tapi ibu-ibu sini nggak begitu. Ya gak? Insya Allah. Sayyidina Aisyah ingin menghibur hati Nabi supaya Nabi nggak kecewa dengan sebab beliau tidur. Akhirnya dibikin tuh secangkir kopi karena malam gelap gulita. Kemudian diambil tuh kopi untuk menyenangkan hati seorang suami. Akhirnya Nabi disuruh minum tuh kopi. Kakalan Nabi minum kopi, kemudian Nabi tersenyum. Girang banget Nabi. Sayyidina Aisyah deketin Nabi. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana rasa kopi yang ku bikin ya Rasulullah? Kata Rasul, ya Aisyah, belum pernah aku merasakan nikmatnya kopi kecuali pada malam ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah aku minum sisa kopi yang kau minum? Kata Nabi, jangan Aisyah, engkau tidak akan senang apabila engkau merasakan kopi ini. Kata Nabi, saking nutupin jangan sampai istrinya kecewa. Biarkanlah aku ya Aisyah yang akan habisin kopi tersebut. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, aku ingin cicipin walaupun cuman sedikit. Audio Jungle. Tidak pernah tinggal. Dan mesti selalu mau subuh, mau maghrib, asar dan isya semuanya. Itu laporan dari Bapak Ibu Hasan yang benar. Saya juga saksikan juga kalau saya lagi ngaji di sini, anak ini selalu ada. Dan duduknya juga tertib. Jadi untuk tahun ini saya ingin memberikan apresiasi kepada Habib. Mohon Pak Kiai berkenan untuk memberikan sesuatu. Ini laguannya. Ya. Ya. Wah, ditambahin sama Hasan
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam.
bitahiyati min ahlil jinan wa tahiyatuhum fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidul ahad lillahi samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, dzul arsyil azim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa asyhadu anna sayyidana maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, ad-da'i ila dinil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidil wujud wa afdali kullal mawjud sahibil haudi wal maulud wal bila'il ma'qud sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yang kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para pengurus masjid dan mushola lingkungan Kelurahan Srengseng Sawah, bilkhusus Ketua Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Mukarram Ustadz Haji Munir, serta panitia peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram Ustadz Asep Ningrat. Yang kita muliakan guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Mastura Salim, Bapak Kiai Haji Said Ali, pengurus Masjid Jami Al-Barkah, Bapak Ustadz Jamaluddin, dan Ketua Masjid Bapak Haji Abdul Razak, dan seluruh para panitia, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini kita diberikan nikmat syahad, nikmat taufik dan hidayah serta inayah, sehingga Allah taala memberikan kemudahan langkah kaki kita menuju Masjid Jami Al-Ikhlas dalam rangka memperingati maulidnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Kakala di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nanti kelahirannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diadakan setiap tahunnya. Ungkapan rasa syukur kepada Allah taala diutusnya Sayyidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah alam dunia, membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di alam dunia sampai nanti di alamul akhirat. Di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam ini, dan untuk mengambil contoh teladan yang baik di dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutiara-mutiara yang indah yang tersembunyi setiap tahun diadakan supaya ada rasa cinta kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sewun Hadramaut
di dalam kitabnya Maulid Suntudurah itu di akhir bait-bait ayatnya, walaqad istasafa sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunil awraq kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Di dalam bait syair Al-Imam Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di bait syairnya, sungguh telah ada, walaqad tasofa, sungguh sifat Nabi SAW amatlah baik dan amat mulia. Hampir saja sempit kertas-kertas untuk menceritakan kemuliaan Nabi SAW. Adalah Nabi Muhammad SAW ahsanan nas, paling baiknya manusia, khalqan wa khuluqah, baik dalam ciptaannya maupun akhlak di dalam pribadi Rasulullah SAW. Al-Quran telah mencatat kebesaran Nabi SAW di dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pribadi Rasul contoh teladan yang baik bagi kita semua untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi SAW seorang yang sangat sederhana, orang yang sangat mulia, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menceritakan kegantengan Nabi Muhammad SAW. Orangnya tinggi, warna kulitnya putih, hidungnya mancung, alisnya hitam, bulu matanya lentik, tatapan matanya begitu indah, senyumnya begitu menawan, begitu bagus. Para sahabat tidak bisa menceritakan kegantengan Nabi Muhammad SAW itu di dalam kitab Faidul Khabir, sarah daripada kitab Jami' Shaghir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika Nabi SAW, ketika Nabi berjalan, sahabat saking cintanya amin Nabi, sangat memuliakan Nabi, itu sahabat tidak mau jalan di samping atau di belakang. Ketika Nabi jalan, itu sahabat pada jingkrat-jingkrat. Tahu jingkrat? Lompat-lompat. Kakala siang hari, Nabi nengok, wahai sahabatku, kenapa engkau jalan jingkrat-jingkrat, lompat-lompat? Ada apa gerangan? Apakah ada yang mengganggu engkau ataupun kakimu sakit? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah, aku ada di belakang engkau, di samping engkau ya Rasulullah, aku tidak mau bayanganmu aku pijak ya Rasulullah. Itu kecintaan sahabat luar biasa. Bayangan Nabi dikagak mau pijak, saking cintanya sahabat kepada Rasul SAW. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kalau aku jalan maka tidak ada bayanganku, karena matahari redup dengan cahayanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya itu anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Itulah kemuliaan Nabi SAW, sangat luar biasa. Kakala Nabi baru lahir di alamud dunia di bulan Rabiul Awal, jatuh pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kakala tanggal 12 Rabiul Awal itu belum bulan purnama, karena bulan purnama itu jatuhnya tanggal 15. Tapi ketika lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, bulan sangat sempurna. Bulan sangat sempurna. Ya Badrotin, ya Badrotin. Bulan yang sangat sempurna.
Kala lahirnya Nabi, cahaya bulan redup diiringi dengan cahaya bintang. Udara sangat sejuk pada saat itu di malam hari. Kemudian angin tidak bertiup kencang. Pohon-pohon dalam keadaan tertunduk. Mereka menyambut kedatangan kelahiran manusia yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Pada saat ini alhamdulillah, sama seperti ditunggu-tunggu kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan doa dari Khalilullah Ibrahim. Kakala Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah Baitullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa dari 3 doa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wa hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari mereka. Wab'as fihi rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul akhir zaman dari anak keturunan dari negeri ini, dari suku bangsa Arab, dari suku bangsa Quraisy, dari juriyah Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam, ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lahir itu dalam keadaan sujud dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah awwalu ma yantiku min wiladah. Inilah yang pertama kali diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru lahir dalam keadaan sujud, sajidan syakiran ka'annahu badrun bitamami. Nabi dalam keadaan sujud, ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala itu sangat luar biasa. Nabi lahir dalam keadaan sujud ngadap kiblat. Lahirnya Nabi bukan dari kemaluan manusia, tapi keluar dari perutnya Nabi dalam keadaan sujud, terangkat oleh malaikat dalam keadaan sujud. Tidak ada sedikit pun daripada darah yang ada di dalam jasadnya Nabi. Nabi lahir dalam keadaan sujud dan tersenyum, udah memakai sifat mata dan telah dihitan. Inilah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahib ketika itu pendeta, dia mengatakan ada sesuatu yang sangat aneh pada malam ini di bulan Rabiul Awal. Pendeta ini datang ke kota Mekah dan menanya kepada orang-orang yang ada di kota Mekah. Dia mengatakan, apakah ada yang baru lahir seorang bayi pada malam ini? Mengatakan tidak ada. Terus diselusuri dan ditanya, terus ditanya. Dikatakan betul, telah lahir Aminah binti Wahab dari Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Telah lahir seorang anak lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau tunjukkan aku di mana rumahnya Sayyidatina Aminah binti Wahab? Pendeta itu diantarin kepada anak muda ke rumah Aminah binti Wahab. Kakala pendeta ini datang, kerumun itu dari bangsa Quraisy berkerumunan, mereka gembira lahirnya Nabi. Kemudian datanglah
Abdul Muttalib ataupun Abdul Haris, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Pendeta mengatakan, wahai Abdul Haris, bolehkah aku melihat cucumu yang baru lahir? Dibilang silakan. Kakala ni rohib pendeta baru ngelihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya bahat man adrakahu wa amana bih. Sungguh beruntung orang yang bisa hidup dengannya dan dia beriman kepadanya dan berjuang di jalannya. Beruntung mereka orang yang beriman kepada Nabi SAW. Dan dilihat bainal katibain, dan dilihat itu di antara pundaknya Nabi SAW khatamun nubuwah, ada tulisan akhir para nabi. Inilah kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu pamannya yang bernama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal lagi sedang sibuk ingin datang itu daripada tijarah perdagangan dari negeri Syam yang akan datang dan akan diberikan keuntungan yang sangat besar kepada pamannya. Datanglah budaknya yang bernama Suwaibah. Wahai majikanku, gembiralah engkau bahwasanya Aminah binti Wahab telah melahirkan seorang anak laki yang bernama Muhammad. Saking girang ini pamannya Abu Lahab, engkau telah memberikan berita yang sangat gembira dalam hatiku. Aku merdekakan engkau dikarenakan engkau membawa kabar gembira lahirnya Muhammad SAW sebagai keponakanku. Itu pamannya Nabi, yang musuhnya Nabi, manusia yang pertama kali yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakala Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, pasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Pasda bima tu'maru, ya Muhammad, laksanakanlah apa yang kau perintahkan, berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Nada yunadil qaumu, kemudian Nabi memanggil-manggil kaumnya. Kakala kumpul itu para suku bangsa Arab yang ada 365 suku marga bahasa Arab yang ada di kota Mekah ketika itu. Mereka berkumpul. Kakala mereka berkumpul, Nabi naik itu di Jabal Ibdul Gubais, bukit yang ada di kota Mekah. Sekarang tuh jadi istana Raja Fahad. Nabi panggil-panggil nadal gaumu. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, hal tusaddiquni ma akhbartukum bih. Wahai suku bangsa Quraisy dari suku bangsa Arab, apakah kalian percaya apa yang aku kabarkan kepada kalian? Qalu bala sadaqna ma ra'aita munduka sa'luka kadziban. Semua orang yang hadir itu, ribuan orang mengatakan, ya Muhammad, kami percaya apa yang kau kabarkan kepada kami. Karena semenjak kami kenal engkau, wahai Muhammad, engkau tidak pernah berdusta kepada kami. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira enak gak? Kita pengen ngomong, pengen ngabarin, tuh orang udah percaya sama kita. Kira-kira enak gak? Enak. Yang ada di dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi katakan? Ku anfusakum wahlikum narah wa inni Rasulullah wa tani kitab. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sentuhan api neraka. Sungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Allah telah menurunkan kepada kitab, yakni Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa. Diberikan Allah Ta'ala kitab Taurat dan Injil. Semua orang pada diam semuanya. Datanglah pamannya yang bernama Abu Lahab, narik Nabi tuh. Kata Nabi, aku nangis, aku sedih, bukan engkau karena membunuhnya, tapi aku sedih orang yang aku cintai di akhir hayatnya
tidak mau beriman kepadaku. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdihi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, inna fir'auna ummati asaddu min fir'auna Musa. Sungguhnya Fir'aunnya umatku ini, yakni Abu Lahab, lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabiullah Musa. Fir'aun Nabiullah Musa telah membunuh lebih daripada 3 juta orang. 120.000 bayi yang baru lahir telah dibunuh oleh Fir'aun. Tapi kakali tenggelamkan Allah Ta'ala di Laut Merah. Kemudian dia melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun mengatakan, inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu, aku akan beriman kepada Tuhannya Nabiullah Musa dan Harun. Belum mengucapkan kalimat tauhid, kemudian malaikat Jibril mencelupkan kepalanya Fir'aun dan memasukkan itu yang namanya lumpur yang ada di lautan, sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Bayangin nih, Abu Lahab dibisikin oleh Nabi, tapi bencinya Nabi Muhammad SAW. Kakala Abu Lahab pamannya dikuburkan, kemudian Sayyidina Abbas adiknya bermimpi abangnya yang bernama Abu Lahab. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas mengatakan, wahai abangku, bagaimana keadaan kau di alamul barzah? Dikatakan, aku di alamul barzah api senantiasa mengelilingi dan membakar diriku. Akan tetapi setiap hari Senin aku dimudahkan Allah Ta'ala, diberikan keringanan azab Allah Ta'ala, bisa minum susu dari jari-jariku, dikarenakan aku gembira lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini dalam kitab Fathul Bari, Al-Imamul Bukhari wa Muslim wa Nasai, itu ditulis di dalam kitabnya. Berkata Al-Imam Arif Billah Samsuddin Ibn Nasr Ad-Damishqi, beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhanbuhu wa tabat yadahu fil jahimi muhalladah ata likulli yaumil isnaini daiman yukhaffifu bi sururi bi ahmadah fama dhanna bi abdilladzi kana tulu umruhu masuran bi ahmadah wa mata muwahhidah. Inilah orang kafir ini telah mati di dalam kafirannya Abu Lahab, dan dicela di dalam surah Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Akan tetapi diberikan keringanan Allah Ta'ala, setiap hari Senin dia bisa minum susu yang keluar dari jari-jarinya, dikarenakan sekali seumur hidupnya gembira lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana gerangan kita sebagai kaum muslimin yang selalu gembira dengan Nabi Muhammad SAW dan gembira detik-detiknya ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan Islam. Ini sangat luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqah. Nabi adalah paling baiknya manusia, paling bagusnya ciptaan dan akhlaknya, yang harus kita contoh teladan di dalam pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amat sempurna dalam kehidupan kita. Lihat kakala Nabi pulang di waktu malam, Sayyidatina Aisyah sedang tidur lelap di dalam rumahnya. Nabi datang, ucapkan kalimat salam, kemudian diketuk tuh rumahnya. Kakala 1 kali ketukan tidak terdengar di dalam rumah, 2 kali ketukan tidak terdengar, 3 kali ketukan tidak terdengar. Maka Nabi langsung tuh gelar sejadah, gelar sorbannya, langsung tidur di depan
rumah di depan pintu rumahnya. Nabi kalau ketuk pintu pelan, lain ame kita. Perut lapar, perut megang duit kagak. Teman pada makan, kita kagak diajak. Kita cilam-cilam dah tuh makan di warteg. Kita pulang tengah hari bolong, jam 1:30 pagi baru kena combrok doang. Amerisol atuh. Kopi cuma setengah doang. Berangkat kerja nggak bawa duit. 1:30 baru pulang, nyampe rumah ketok pintu, ternyata istri sedang tidur. Kira-kira ketoknya orang serengseng sawah pelan be kenceng. Hei. Orang Betawi doang, orang Betawi bilang gua gedor Pak Ustaz. Pertama pelan, nggak bangun tuh istri, saya gedor Pak Ustaz, kagak bangun juga. Saya cari jalan pintas di jendela, saya mau lihat. Ternyata jendela dia dibuka, panggil, mah bangun mah, bukain pintu. Tuh bininya lagi kelentang ngorok. Sekali dua kali kagak denger, itu bola kasti dilemparin, pung. Kagetnya bukan main, langsung ngomel marah-marah, bukain nih pintu. Karena yang datang ini nggak dengar cerita Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak hadir peringatan Maulid, makanya akhlaknya nggak bagus. Kalau Nabi nggak begitu. Hikmah Maulid kita petik sejarah di dalam pribadi Rasul, kita aplikasikan sehari-hari kehidupan kita. Bu, tes bu, bapak-bapaknya ketika pulang acara arisan jam 10 belum pulang, kunci bu, kunci tuh rumah, kunci, jangan bukain. Kira-kira ditidur di depan pintu nggak? Tuh Nabi tidur di depan pintu. Akhirnya Sayyidah Aisyah bangun ketika itu, meriksa ruangan rumah, ternyata Nabi nggak ada. Ternyata pintu dikunci. Kakala Sayyidah Aisyah membuka pintu, tiba-tiba Nabi SAW sedang tidur di depan pintu. Langsung Nabi tersenyum, langsung bangun. Nabi minta maaf, wahai istriku, maafkan aku, engkau tidur dalam keadaan nyenyak gara-gara aku belum datang ke rumah sehingga engkau gelisah tidurmu, sehingga engkau bangun untuk membuka pintu. Tuh Nabi tuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Isa, ya Rasulullah, akulah yang minta maaf karena aku lelah dan aku tertidur dan aku kunci semua pintu. Aku takut ada orang yang datang ke rumahku. Dikunci, direndeng tuh Nabi SAW dan dipeluk Nabi Muhammad SAW. Direndeng masuk ke dalam. Kita kan Pak direndeng ame bini kita, kakala kita awal bulan doang. Betul. Awal bulan doang direndeng, masya Allah. Tumben bini baik banget. Bang mau ngopi apa bang? Kopi liong. Apa kopi habis sih bang? Apaan aja yang ada. Abang udah makan belum? Belum. Baik banget. Kenapa? Awal bulan. Tapi ibu sini nggak begitu. Ya gak? Insya Allah. Sayyidina Aisyah ingin menghibur hati Nabi supaya Nabi nggak kecewa dengan sebab beliau tidur. Akhirnya dibikin tuh secangkir kopi karena malam gelap gulita. Kemudian diambil tuh kopi untuk menyenangkan hati seorang suami. Akhirnya Nabi disuruh minum tuh kopi. Kakalan Nabi minum kopi, kemudian Nabi tersenyum. Girang banget Nabi. Sayyidina Aisyah deketin Nabi.
Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana rasa kopi yang ku bikin ya Rasulullah? Kata Rasul, ya Aisyah, belum pernah aku merasakan nikmatnya kopi kecuali pada malam ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah aku minum sisa kopi yang kau minum? Kata Nabi, jangan Aisyah, engkau tidak akan senang apabila engkau merasakan kopi ini. Kata Nabi, saking nutupin jangan sampai istrinya kecewa. Biarkanlah aku ya Aisyah yang akan habisin kopi tersebut. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, aku ingin cicipin walaupun cuman sedikit. Akhirnya Sayyidina Aisyah minum tuh kopi. Pas di kopi diminum, Masya Allah asin. Kopinya asin. Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku mohon maaf ya Rasul, karena malam aku dalam keadaan lelah dan ngantuk, aku sangka itu garam adalah gula. Ternyata garam, disangkain gula, ternyata garam. Tuh, Nabi tutupin, jangan sampai istrinya kecewa. Jadi boleh Pak bohongin bini Pak. Woi. Jadi boleh Pak bini dibohongin. Sebab orang laki kalau jujur buat ame bini perang. Betul. Kalau kita jujur banget Pak ame bini Pak, ribut mulu. Perempuan paling demen kalau dibohongin sama lakinya. Tapi ingat, ngebohongin bini dengan cara baik, jangan sampai dia kecewa. Tuh, lagi masak sayur apaan? Sop, kesenangan seorang suami. Ternyata keasinan. Tuh garam nggak kira-kira dikasih. Pas laki lagi nyobain, Masya Allah, sampai terkejut. Rasa asin. Tapi suami mengatakan, nikmat banget ini yang namanya pindang. Kala pindang Haji Nasun. Betul? Bini girang nggak? Bini girang nggak? Girang. Pas dicobain ternyata sopnya rasanya kagak enak. Tapi laki bilang sangat enak. Tuh boleh Pak, bohongin Pak. Kalau kita jujur banget, Masya Allah, tuh bini kecewa. Bang, gimana rasanya? Amit-amit dah. Kagak enak. Gua kasih uang belanja mahal-mahal, ternyata lu bikin kayak gini. Kecewa gua. Tuh bini kira-kira pikiran nggak? Pikiran. Tuh. Bohongin bini lagi nih, boleh. Nih kita pulang ngaji nih di Masjid Al-Ikhlas dalam peringatan Maulid. Bawa berkat. Bawa berkat. Pas bawa berkat tuh bini kita girang. Tuh berkat taruh di dapur. Pas bini kan kalau pengen tidur biasa perempuan kan ngaca gak? Ngaca sambil nyisir. Ngaca sambil perempuan gitu. Kalau pengen tidur ada lakinya itu agak rapian dikit. Pakai wangi-wangian sambil ngaca sambil nyisir. Kita orang laki jangan ngomong apa-apa. Jangan lu bilang ini, ya Allah laki bini saya udah tua banget, ubannya banyak bener. Jangan tuh. Jangan tuh. Lu tiduran bakal dipantatin lu. Jangan bilang begitu, ubannya banyak banget, tua banget. Dimarah tuh. Sisir bisa dibanting. Emang baru tumben lihat gua. 30 tahun bang kita berumah tangga. Wajar. Rambut udah putih. Umur gue 63. Marah gak? Perempuan jangan bilang katakan tua. Bilang kamu masih muda. Kamu masih muda, tetap masih cantik. Bang, saya udah tua bang. Rambut udah putih. Kulit sudah kering. Walaupun engkau sudah kelihatan tua, tapi di mata abang engkaulah orang yang terbaik. Cinta abang nggak terbagi hanya kepada Dinda. Alhamdulillah. Kira-kira dimasak air panas nggak? Mandi kita pagi pakai air panas Pak. Alhamdulillah. Ini sesosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia.
diperingati setiap tahun untuk melihat, mengkaji, memahami di dalam pribadi baginda Nabi SAW. Duduknya kita di masjid ini ada rasa hub, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Siapa saja yang cinta kepadaku nanti kelak bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peringatan Maulid ini kita makmurkan masjid ini dengan memperbanyak ibadah salat berjamaah, makmurkan masjid ini dengan memperbanyak tilawatul Quran antara maghrib dan isya. Alhamdulillah tadi putra putri kita banyak yang pada rajin melaksanakan sholat di masjid. Banyak di antara mereka yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Banyak di antara mereka yang banyak menghafal daripada hadis dan doa-doa harian. Inilah pondasi bagi kita umat Islam. Kalau generasi jamaah musola Masjid Al-Ikhlas ada generasi yang terbaik, kita sebagai orang yang lebih dulu hidupnya, yang lebih tua di antara mereka, kita akan mengambil amal jariah nanti tatkala kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling indah kalau kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu membaca Al-Quran, yang menghidupkan antara maghrib dan isya di dalam melaksanakan solat dan selalu membaca zikir dan tahmid, membaca salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda dalam hadisnya, nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian di dalam melaksanakan ibadah shalah dan memperbanyak ibadah shalah dan membaca Al-Quran. Kalau anak kita rajin sholat, rajin ngaji, alhamdulillah, itu qurratul ayun, adalah penyujuk dan penenang dalam hati kita. Insya Allah nanti ketika kita sedang sakaratul maut, anak-anak kita sedang membaca Al-Quran, bertahmid dan zikir, mengtakinan di dalam telinga kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Itulah sesuatu yang terindah di akhir hayat kita, kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikarenakan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul, hormat kepada ibu bapa. Tidak ada suatu kemuliaan di akhir hayat kita tatkala kita berhujur kaku, anak istri kita membaca tahmid dan zikir, membaca Al-Quran. Inilah yang saya bisa sampaikan, karena udah jam berapa itu? 10:30. Kebetulan saya belum makan tadi, ngaji buru-buru. Insya Allah nanti akan ketemu lagi Bu ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia dan ketua masjid yang telah mengizinkan saya untuk bersilaturahmi ke Masjid Al-Ikhlas. Banyak jamaah Masjid Al-Ikhlas ngaji ke Masjid Al-Afiyah, kajian tafsir Bagawi dalam surah Al-A'raf ayat 183. Alhamdulillah para jamaah banyak yang hadir. Alhamdulillah saya bisa duduk di tengah-tengah para jamaah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan taufik dan hidayah. Allah curahkan kasih sayang kita untuk rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita kepada jalan yang benar. Allah Ta'ala tebarkan taufik dan hidayah dan inayah supaya kita lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah dan kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh baginda Nabi SAW di padang mahsyar dan akan bersama-sama nanti dalam surganya bagi orang-orang yang rasa cinta kepada Nabi SAW. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah biridha wal inayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.